Ah, mana? Allah, ilah. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ini sakit, aduh kakinya, aduh. Naon aya teh? Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini Abdi akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh daerah Naringgul yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Biar tambah semangat, kita main lompat sungai dulu yuk. Eits, tak hanya lompat dengan tangan kosong. Anak-anak di sini juga sering bermain lompat sarung loh, alias melompat ke sungai menggunakan sarung. Ya, seperti ini. Anak negeri, tahu bagaimana sarung ini bisa berubah menjadi balon saat jatuh ke air? Mau tahu rahasianya? Ya, ikat salah satu ujung sarung. Kemudian pastikan sarung dalam keadaan basah, agar pori-pori sarung tertutup dan mampu menahan udara yang ada di dalam sarung. Terakhir, anak negeri harus lompat sambil merentangkan lubang sarungnya. Ya, semakin tinggi lompatan, maka semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Tolong! Tolong! Itu Palit! Baju! Tolong! Oh, naon nih? Naon? Oh, itu baju nanya kayak orang turun. Ah, Neng. Neng. Kali mana? Hebat lah. Ari Neng nah bisa paliti atuh. Kan waktu cai. Terus, tos itu balik ke mana ya? Payo. Oh, payo. Pertas rumah, payo teh. Tahu gitu. Karena unik berarti. Wah, saya belum pernah nih ngambil ikan payo dan bentuknya kayak gimana nih. Makanya jangan kemana-mana, terus saksikan Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Neng, siap. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Cianjur, kali ini Neng Gina akan mengajak Abdi untuk mencari payo, yaitu binatang air menyerupai ikan, namun memiliki kaki. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya anak negeri. Menangkap payo cukup gampang-gampang susah. Salah satu cara yang kami pilih adalah dengan membuat bendungan dari bebatuan sungai, sehingga air di bawahnya bisa berkurang. Atas Pak, ini teh. Atuh, kantun neangan enak. Galian, ayo, atuh. Ayo teh, galian teh. Bendungan sudah jadi dan air pun sudah mulai surut. Tandanya payo sudah siap untuk kita tangkap. Hayo anak negeri, bantu Abdi dan Neng Gina tangkap payonya. Nah, ya. Mana iya. Weh, tadeng, awas. Payo ini asli Sungai Cipandak yang ada di Kampung Adat Miduana karena belum ditemukan di sungai lain. Lihat anak negeri, bentuknya sih kayak tak asing lagi ya. Meskipun masyarakat Kampung Adat Miduana benar menganggap dan mempercayainya payo sebagai ikan, namun sebenarnya payo adalah kecebong alias anak kodok. Ya, seperti kita tahu bahwa berudu atau kecebong adalah tahap pradewasa dalam daur hidup amfibia seperti ikan, berudu hidup dan bernafas di dalam air menggunakan insang. Ukuran terbesar payo ini adalah sebesar telunjuk orang dewasa saja. Nah, payo akan semakin mudah didapatkan ketika akhir musim penghujan saat debit air sungai cukup tinggi. Karangga udah dapat belum? Dapat atuh Jang, lihat tuh. Bagus payonya tapi masih pada kecil. Apa? Kunaon itu teh, Neng? Kunaon? Betul Ayo di video. Ah, mana?
Allah ilah lo kayak bapak banyak siripan tuh. Bisa aja. Biasanya ikan payo di sini tuh adanya setelah musim hujan atau memasuki musim kemarau. Harusnya banyak. Ya. Nah, dan masyarakat di sini tuh mempercayai bahwa mengkonsumsi ikan payo itu bakalan awet muda. Makanya kayaknya si payonya bikin awet muda ke saya nih, lihat. Aduh, jatuh. Tempelin lagi ya biar awet muda. Satu lagi, Pak. Kita lanjut nih. Kita mau masak oseng payo pucuk jambu. Widih, pakai pucuk jambu. Pasti seger nih rasanya nih. Ayo sekarang kita masak. Ayo Bu, Neng, ayo masak. Soal payo, Abdi yang bertanggung jawab nih, karena payo harus langsung digoreng terlebih dahulu. Sementara itu, Neng Gina dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkap lainnya. Simpel sekali bukan? Semua bahan dan bumbu pasti mudah kalian dapatkan kok, termasuk pucuk daun jambu. Tapi tidak dengan payonya. Nah, urusan potong-memotong dan menghaluskan bumbu sih Abdi serahkan ke Ibu Sri dan Neng Gina saja. Karena mereka memang jagonya. Semangat Neng Gina, ulek sampai halus ya. Bu, angkatnya. Anak negeri, payonya sudah kering ini. Selanjutnya tumis bumbu halusnya. Eits, awas jangan dekat-dekat, karena memasak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional saja. Artinya jangan ditiru kalau belum jago memasak dengan teknik api seperti ini. Nah, jika bumbu yang dimasak sudah harum, selanjutnya ditambahkan bahan irisannya. Masukkan juga pucuk daun bambu. Nah, barulah masukkan si tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan payo. Oseng-oseng biar bumbu tercampur rata dengan payonya ya. Anak negeri, ada info menarik ini seputar payo yang unik ini. Jadi meskipun belum didukung penelitian yang memadai, masyarakat kampung adat Midwana mempercayai dengan mengkonsumsi payo maka akan membuat awet muda dan juga panjang umur. Wah wah wah, kalau memang benar Abdi mau makan payo terus ah. Waduh, enak banget ya Bu ya. Dengerin sholawatan sambil kita makan ikan payo daun jambu. Sok enak orang tuang. Ah, salar ya. Yuk, mangga Bu. Wah wah wah, oseng payo pucuk jambu ini meni juara. Rasanya itu raus pisan. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya nggak berhenti ngunyah terus. Wah, ini nih rasa ikan payonya teh bener-bener kriuk karena kita goreng dulu tadi. Terus nih ada pucuk jambunya. Ketika dimakan memang sepet, tapi ketika dipadukan dengan bumbu dan payo rasanya nih lihat. Enak pisan, saus pisan. Harusnya. Putih meni leubeut kieu nya. Kela-kela itu si Neng kunaon peti genteng sagala. Neng. Nuju naon ari Neng eta di genteng bisi labuh turun Neng turun. Ieu nuju ngalereskeun kenteng ka dieu atuh aa bantosan. Bu Neng, kenam atuh. Untung si Neng geulis yeuh. Ari Neng bet nyalira atuh ka mana si bapak jeung si mamahna? Aya. Kali aku apa ngareskeun emang biasa gitu. Neng, beres Neng, yang dua mah nanti kita ambil di bawah ya. Iya. Tapi Neng ini teh ngomong-ngomong meni banyak putih Neng lagi panen. Iya. Saha nu panenna si bapak? Iya si bapak. Pak nuju naon Pak di dieu Pak? Bade panen peuteuy. Oh, seueur peuteuйna. Seueur ya teh. Itu asa keneh teh Pak. Masih ata eta mah. Nyampe satu abi ka handapnya. Nya mangga. Antosan Pak. Mangga. Anak negeri, siapa yang suka petai? Sini kumpul.
Karena kali ini Abdi akan membantu Neng Risna memanen petai yang tumbuh subur di sebelah rumahnya. Duh, jadi ngiler melihatnya. Tinggal sadayana banyak pisan petaina. Anak negeri, pohon petai mulai bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 4 tahun. Nah, kalau pohon petai yang sehat seperti ini bisa menghasilkan 4.000 sampai 5.000 potong buah per tahunnya. Ya, di bulan seperti sekarang ini, di daerah Naringgul, Kabupaten Cianjur, memang petai sedang dalam masa panen. Sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, namun tahukah kalian anak negeri, kalau ternyata petai bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Pak, ieu kopi candaknya. Siap, hatur nuhun, Pak. Hayu, Neng. Panen putih. Ini udah pada ramean gini. Mau masak apa ini, teh? Lauk payo buntil petai. Lauk payo buntil petai. Itu dia yang mau saya sekarang masak rame-rame. Hayu, Neng. Enak mah, Bu. Masak. Abi ngumbah ieunya payona, Bu. Cuci ikan payo sampai benar-benar bersih ya. Kemudian siram dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Bumbu untuk membuat buntilnya pun cukup komplit ya anak negeri. Oh ya, penggunaan bumbu pada masakan selain untuk menambah cita rasa, juga berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan payonya. Apalagi ditambah dengan petai. Wah, Abdi mah yakin, seyakin-yakinnya. Ini mah bakalan raos pisan, ngelihat belum jadi aja udah ngiler. Selanjutnya, campurkan ikan payo yang sudah dicuci bersih dengan parutan kelapa. Kemudian tambahkan petai. Ya, bagi sebagian besar orang Indonesia, petai adalah makanan favorit yang kerap dijadikan pendamping masakan. Rangga juga sangat suka dengan petai. Aromanya yang khas malah membuat nafsu makan semakin bertambah. Setuju tidak? Bu, Ibu. Kumaha bungkusna? Ya, ikan payo yang sudah tercampur dengan kelapa parut dan juga petai masih harus dibungkus menggunakan daun singkong dan juga daun talas. Seperti ini, memang harus pandai-pandai dalam proses pembungkusan ini karena daun singkong dan juga daun talas sangat mudah sobek. Nah, kalau sudah selesai dibungkus, waktunya buntil dimasak dengan bahan dan bumbu lainnya. Tumis bumbu halus sampai wangi, tambahkan air secukupnya, lalu masukkan buntil satu persatu. Nah, setelah kurang lebih setengah jam, lauk payo buntil petainya sudah jadi dan siap disantap. Udah jadi nih. Apa ini teh cenah? Lauk payo buntil petai. Ini kompak pisan, di sini mah. Lauk payo buntil petainya teh udah jadi. Lihat tuh, dibuntilin sama si apa ini teh? Daun apa, Bu? Daun talas. Nah, daun talas. Sekarang mah kita makan ya. Sok jangan banyak bicara. Ayo, udah lapar. Mana, Neng? Mantap jiwa. Sekali gigit, semua rasa seperti meledak di mulut. Lauk payo buntil petai ini benar-benar nikmat anak negeri. Kalian jangan pada ngiler ya. Gak percaya kalau seenak itu? Lihat saja ekspresi Neng Risna, Neng Gina, dan juga Ibu saat makan. Dari ekspresinya benar-benar terbayang kenikmatannya. Ayo Neng Resa, Rangga sudah gak sabar nih ikut cari ikan menganya. Anak negeri di rumah pasti juga penasaran kan ikan menga itu seperti apa? Cik, mana Bapak dapat tuh, Pak? Kengeng tuh. Oh, kengeng. Ya, si Bapak biasa aneh. Ya, lihat laut naon, Pak. Menga yuk. Wah, ikan menga. Anak negeri, ternyata seperti ini loh yang namanya ikan menga. Ternyata ikan menga merupakan ikan yang masuk dalam keluarga Gobiidae yang memiliki banyak spesies loh.
mulai yang berukuran hanya 2 cm saja hingga spesies yang paling besarnya mencapai 35 cm. Ikan yang mirip dengan ikan sapu-sapu ini sangat menyukai sungai dengan arus deras dan berbatu. Uniknya lagi, ikan menga sanggup mendaki bebatuan. Karena ikan menga memiliki alat penghisap di bawah perut yang membentuk cakram yang membantunya bisa menempel kuat pada bebatuan dan bertahan di arus yang kuat. Ayo Neng Resa, cari lagi yang banyak ikan menganya ya. Selain untuk menjaga tradisi leluhur, marak ikan menga dinilai dapat mempererat hubungan antar warga di kampung adat Midwana. Makanya, jangan heran ya kalau saat marak ikan menga, kalian melihat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, semua tumpah ruah menjadi satu terjun ke sungai. Oh ya anak negeri, ternyata marak ikan menga hanya dilakukan ketika awal musim kemarau karena ikan sedang melimpah. Diiringi kesenian pencaksilat, masyarakat akan bahu-membahu mencari dan mengumpulkan hasil tangkapan ikan menga yang nantinya akan diolah dan disantap secara bersama-sama. Atau sebenarnya Neng, orang masak enak mah. Asap menga kuah hijau, itu dia yang mau saya masak sekarang. Lihat tuh, bentuknya kayak ikan lele, tapi rasanya nggak tahu seperti apa. Mending sekarang kita masak dulu. Nah, bersihkan ikan menganya dahulu sebelum dimasak ya. Ingat, harus sampai benar-benar bersih ya, agar aroma amis pada ikan bisa berkurang. Nah, untuk memasak asap menga kuah hejo, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, lengkuas, dan sereh. Selain untuk menambah cita rasa, bumbu yang kita gunakan ini juga mampu menghilangkan bau amis pada ikan yang akan kita olah nanti. Oke, atas Bu, ya dibersihan. Kanten pasaknya Bu. Sok, kedap, antasan. Nah, nih. Anak negeri, kalian boleh coba nih. Ada teknik, ada salah satu teknik pengasapan agar ikannya tidak gosong. Salah satunya memakai garam di wajan. Jadi nanti ketika udah panas asapnya itu keluar, lalu kita susun memakai kayu nih. Anak negeri, tahukah kalian kalau ikan asap dulunya ditemukan secara tak sengaja loh? Awalnya, masyarakat melakukan proses penjemuran daging ikan dengan terik matahari. Sayangnya, terik matahari tak selalu ada. Lalu ditempuhlah memanaskan ikan dengan asap. Proses ini membuat warna ikan menjadi kecoklatan dengan aroma yang khas. Selain itu, rasa yang khas dan nikmat membuat proses pengasapan ikan terus dikembangkan sampai saat ini. Menga asapnya sudah jadi ini anak negeri. Sekarang langsung saja kita masak dengan bumbu kuah hejonya yuk. Tumis bumbu sampai harum. Tambahkan air secukupnya. Kemudian masukkan gula merah. Dan jangan sampai ketinggalan. Nih, bintang utama kita kali ini. Ya, masukkan ikan mengasapnya. Biar semakin raos, masukkan juga bumbu irisannya. Tunggu sampai mendidih dan jadi deh asap menga kuah hejo. Mudah bukan cara membuatnya? Asap menga kuah hejo atau bumbu hejonya teh udah jadi. Lihat tuh. Harumnya teh bener-bener sembriwing. Cium Neng, harum Neng. Ada sengitnya. Meski sedikit pedas, tapi ini benar-benar enak. Aroma asap dan cita rasa yang khas bisa membuat selera makan makin meningkat. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya gak berhenti mengunyah terus. Kali ini Rangga ditemani sama Neng Resa dan Ibu Is mau masak liwet menga bambu petung ya punya? Iya. Ini nih masaknya pakai bambu petung nih.
liwetnya di dalam bambu ya Bu ya. Hayu sekarang mah kita masak Bu. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai. Rangga bersihkan ikan menganya, dan yang lainnya menyiapkan bahan dan bumbu halusnya. Ikan menga pada umumnya dapat dijumpai hanya di daerah selatan Jawa Barat saja. Salah satunya kampung adat Miduana yang berada di Kabupaten Cianjur ini. Jadi ya Rangga cukup beruntung sekali bisa merasakan ikan menga yang termasuk langka. Oh ya, jika ikan sudah bersih, jangan lupa kasih perasan jeruk nipis ya, supaya bau amisnya hilang. Nah, setelah bumbu halus, barulah campurkan ikan menganya. Aduk sampai rata. Chef Rangga, Mohon. ayo nama langsung si berasnya lebetkan karena bambunya. Iya Bu. Biasalah. Ah Neng, cepangan Neng. Hesek gini. Kenapanya? Setelah beras masuk, kemudian tuang air secukupnya. Disusul bahan irisannya seperti cabai besar dan juga tomat. Terakhir, masukkan ikan menganya. Lalu tutup bambu menggunakan daun pisang. Let's go Neng Resa! Jangan lupa saat proses pembakaran, bambu harus terus diputar-putar supaya matang merata dan tidak gosong. Oh ya anak negeri, daun pisang yang digunakan sebagai penutup juga memiliki manfaat yang dahsyat ternyata. Daun pisang dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat terkena panas. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Ah, asak Neng. Tadak Neng. Kade Neng, eta golok tambahan Neng. Bu, asaknya Bu, orang buka heula Bu. Belah bambu dengan golok. Ini dia nih, udah jadi nih, liwet menga bambu petuh. Si Ibu mah. Sekarang mah kita langsung makan. Ayo Neng, makan Neng. Walah, ini sih raos pisan. Sungguh perpaduan rasa yang sempurna. Eits, gak cuma enak saja. Nasi liwet bambu petung ini juga sangat menyehatkan loh. Tak ada penggunaan minyak yang bisa meningkatkan kolesterol. Ikan menga jelas memiliki gizi yang sangat baik, yaitu mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Ini nih, makanan udah paling sehat. Terhindar dari minyak, penggorengan, masaknya juga dilemeng, pakai bambu, udah pasti sehat. Leres Neng. Terus rasanya tuh, si bumbu kuningnya itu benar-benar meresap sama si ikan menganya. Leres Bu. Tuang deh ya nama Bu, hayo. Berjalan di sekitar rimbunnya pepohonan seperti ini sungguh nikmat sekali, sejuk dan dingin. Karena udara di daerah Naringgul, Kabupaten Cianjur ini masih sangat bersih. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ini sakit aduh kakinya, aduh. Sahaya dong, muragan durian, Aduh, mending jadi kieu suku. Saha itu nu ninggang durennya, saha nu ngalah duren. Alah, kela ieu, sikana mah ieu tangkana kudu disampeurkeun geura ieu duren sembarangan. Oh, sigana ieu nya bapak nu panen duren nya. Tapi seueur kieu Pak tingali Pak. Bahaya Pak tingali ieu abi katajong tingali ieu kuat ka peurih. Oh, udah cucukna tuh sareukeun. Aya naon aya teh? Henteu Neng, ieu tadi durena labuh ka ditu, jadi ku ate dipendakeun tah. Jadi kasih bapakeun gitu. Ieu Pak, ieu. Bapak bade nuju panen duren itu Neng. Ya satu ku bantosannya. Hayu mana ka ditu Pak, hayu Pak.
Demi Neng Mia sih, Aa rela deh panjat pohon durian yang super tinggi ini. Doakan Rangga ya anak negeri. Gak apa-apa deh, kaki sakit. Yang penting bisa ketemu dan bantu Neng Mia panen durian. Ini kadu jangan salah nih. Meni sengit pisan. Nih kadu alias durian ini asli dari Naringgul lokal. Meskipun lokal, manisnya jangan kira-kira nih manis banget pokoknya mah ya. Terus ada info juga nih, kenapa di sini itu pakai tali rapia nih. Salah satunya biar tidak membahayakan manusia ketika jatuh kena kepala. Waduh, bahaya banget nih. Yang kedua, biar duriannya tidak pecah ketika langsung jatuh ke bawah gitu. Jika durian rusak, maka akan berpengaruh terhadap nilai jualnya. Maklum saja, durian yang memiliki rasa super enak dan mahal adalah durian yang jatuh dari pohon, alias durian yang benar-benar masak di atas pohon dan jatuh secara alami. Pegangnya talinya, pegang tali atas. Nah, tuh keren tuh, cukup. Siap atau turun ya? Siap. Udah Neng, ini teh cukup banyak. Bantu Neng Mia panen duriannya sudah. Sekarang lanjut bantu Neng Mia yang mau memasak buah durian hasil panen hari ini. Let's go Neng Mia. Wanginya teh legit. Sekarang teh saya mau bikin mochi durian. Wah, pasti mantap pisan ini mah manis ya Neng ya. Kayak siapa? Kayak aku. Bisa wae. Ini Bu, ini dulu ya. Kesiniin semuanya ya. Waktunya membuat kue mochi. Kue asal Jepang yang tak hanya enak, namun juga memiliki sejarah di Indonesia. Sementara Neng Mia dan Teh Tia membuat pewarna dari kunyit dan juga daun katuk, Rangga di sini bertugas untuk membuat adonan dari tepung ketan, susu bubuk, gula pasir, dan juga air. Nah, supaya tak hanya enak, kue mochi yang kami buat ini juga menyehatkan loh, karena pewarna yang kami gunakan adalah pewarna alami. Warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun katuk, dan warna merah dari buah naga. Pisahkan adonan ke 3 wadah, lalu kasih pewarna alaminya, dan aduk sampai merata. Adonan siap dimasak. Oh ya, dalam proses ini gunakan api kecil saja ya, karena adonan kulit mochi ini mudah sekali gosong jika terlalu panas. Cukup aduk adonan di atas teflon sampai tidak lengket saja, lalu segera angkat. Ya Neng, teh sudah jadi. Tuh, warnanya cantik ya. Kulit mochi siap untuk membungkus legitnya daging durian Naringgul. Memang saat ini kue mochi telah banyak mengalami modifikasi pada rasa, hingga ukuran dari kecil hingga besar, dari awal kemunculannya di Indonesia. Variasi rasa yang semakin kreatif menjadi daya tarik tersendiri. Nah, salah satu rasa mochi yang paling populer saat ini adalah mochi isi durian. Ya, yang sedang Rangga buat ini. Unyu-unyu terus warna-warni. Lihat nih, mochi durian udah jadi. Sekarang kita tinggal cicipi. Ayo Neng, Bu, Teh. Manis dan legit dari daging durian Naringgul dipadukan dengan tekstur kenyal mochinya itu benar-benar serasi. Pas sekali pokoknya, kalau kata orang mah serasi dan harmonis. Ya. Anak negeri di rumah pada mau nggak nih? Eits, tapi buat sendiri ya. Nah, selain rasanya yang membuat ketagihan, buah durian nyatanya juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya, nutrisi yang dikandungnya yang sangat baik untuk membantu mengobati penyakit pencernaan hingga penyakit jantung.
rasa mochinya tuh bener-bener kenyal banget. Terus ketika digigit nih, ambil yang baru ya. Ketika digigit, lihat legit pisan, rasa duriannya bener-bener terasa manis pokoknya mah. Jumat 15 Desember mulai jam 7 malam live di Transmedia.